Saya di sini selaku sebagai divisi utama marketing PR Krido Tani. Sepele gitu loh. Jadi saya bisa patah itu jalan kaki, nggak ada jatuh, nggak ada kepleset atau lari-lari, itu enggak. Saya bisa langsung patah. Bahkan tahun 2014 kalau nggak 15 itu saya pernah patah hanya karena bersin, Mas. Bersin ya? Iya, saya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Herman sama Mas Rizky Boy. Kali ini kita perjalanan ke Karangjati. Kita melewati desa Kedung Jati dulu. Di samping kanan ada ini persawahan yang sangat luas. Nah, ini masuk ke desa Kedung Rejo, dusunnya Untuk Melati. Kita akan melewati desa Simo ya. Mungkin kalian ada yang rumahnya asli Simo. Ini pemandangan bagi kalian yang subscriber AE Media yang lagi merantau di luar negeri, entah di Taiwan atau di Hongkong, kok kangen sama kampung halamannya yang berada di sini. Mungkin saya melewati rumah kalian. Semoga bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap kampung halaman kalian. Kita lanjut masuk ke lampu merah. Lampu merah ini disebut namanya Moneng. Kalau ngiri ini kita ke Karangjati, kalau nganan ke Caruban, kita ambil ngiri. Ambil ngiri, ambil ke arah Karangjati atau Kabupaten Ngawi. Nah, kita ngiri, terus kita melewati jembatan. Di depan ini ada pasar namanya Pasar Talok. Setelah pasar kita melewati Gapura, belok nganan ini ke rumah teman saya dulu yang bernama Mas Irfan. Dia salah satu marketing andalan yang berada di perusahaan PR Krido Tani. Nanti kita juga akan tanya kisah beliau ini dalam berjuang menghadapi kekurangan, karena Mas Irfan ini mempunyai kekurangan tapi semangat dalam mencari cuan. Halo Sobat AE Media, bersama saya Bang Herman dalam acara Halo Ron, selamat pagi, bersama saya Bang Herman. Nah, kita mau wawancara sebentar sama Mas Irfan ya. Mas Irfan di sini sebagai apa, Mas? Saya di sini selaku sebagai divisi utama marketing PR Krido Tani. Divisi utama marketing ya. Nah, ini saya mau Mas, mau tanya lah sejarahnya Mas Irfan ini kok bisa diberikan kepercayaan sama owner pemiliknya Krido Tani itu seperti apa, Mas? Ceritakan, Mas. Ceritanya panjang sebenarnya, Mas. Panjang ya? Panjang. Itu bermula saat saya sekitar tahun 2016, tepatnya saya masih SMP, Mas. Oh, masih SMP? Ya, dulu pas awal-awal itu saya masih SMP. Jadi ceritanya tuh panjang, Mas. Dulu bapak saya itu profesinya sebagai sales pabrik. Oh, sales pabrik. Berapanya ya? Iya, bapak saya sales pabrik. Itu dari pabrik Nganjuk, Mas, punya sebelum mengenal PR Krido Tani sini gitu. Sebelum kenal sini, marketing di salesnya di Nganjuk, pabrik Nganjuk. Bapak saya itu pas awal. Jadi pas awal itu bapak saya kan sales. Itu kan bawa produk dari pabrik Nganjuk kan. Itu saya kan di rumah kan iseng-iseng lah istilahnya. Bapak kan maksudnya memasarkan produk dari Nganjuk itu di lokal. Nah, saya iseng-iseng moto produknya itu saya upload di Facebook, Mas, awal di grup-grup gitu. Nah, itu saya coba posting di grup-grup yang terkait. Jadi saya jelaskan ya, Mas, di sini saya sebagai divisi utama marketing untuk PR Krido Tani itu pabrik rokok, Mas. Pabrik rokok ya? Iya, pabrik rokok. Legendnya di
Karisdena lah kalau pemirsa tahu itu rokok manunggal. Nah, saya divisi utama marketingnya PRG Rotani. Nah, sebelum saya cerita kenapa saya bisa jadi divisi utama marketing di PRG Rotani, ini kisah saya itu dulu ya yang berlanjut yang tadi, saya kan awal mula itu dari saya nggak bisa nyebutin pabriknya ya Mas ya, yang jelas dari Nganjuk. Yeah. Bapak saya dulu sales di sana. Singkat cerita tuh saya ngupload produk rokok tersebut di online, di grup Facebook. Nah, awal mula itu banyak respon di sana. Dalam artian itu banyak yang nanyain, Mas, ini produk dari mana, untuk harga distributor berapa, harga retail berapa, dan lain sebagainya. Nah, awal mula saya masih bingung karena memang saya nggak ada basic sama sekali, apalagi saya kan di umur segitu kan, maksudnya belum terlalu mengenal lah gimana teknisnya nanti di lapangan untuk harga ngedirect distributor, agen, dan kanvasan freelance gitu. Jadi pas saya masih ingat dulu awal mula tahun 2016 itu ada yang mau order, kalau nggak salah itu dulu orang Bengkulu, Mas. Bengkulu Sumatera. Orang Bengkulu tersebut mau order rokok yang saya pasarkan, yang saya upload di online. Itu kan orangnya kan kita kan belum kenal Mas sama orangnya itu. Jadi ya wajar lah masih ada keraguan, apalagi untuk zaman segitu dulu belum terlalu banyak marketplace seperti sekarang. Nah, sekarang banyak. Nah, itu dulu awal mula saya bisa ngedirect distributor Bengkulu itu. Saya masih ingat awal mulanya saya lobby, saya arahkan itu. Saya dulu bikin toko online Mas, di Bukalapak. Jadi tempat transaksi saya di situ, biar orang baru itu istilahnya nggak ada keraguan. Kalau langsung transfer kan masih orang baru kan mungkin ragu. Jadi saya alihkan di Bukalapak itu. Jadi saya buat toko, saya upload produknya di sana, terus orangnya order lewat Bukalapak tersebut. Jadi itu awal mulanya. Terus ini Mas, sebelum saya mewawancarai Mas Irfan tadi kan sempat tanya-tanya ya. Tuh, sempat tanya-tanya itu perjuangannya juga ya. Tolong perjuangannya Mas Irfan ini sampai di titik ini itu jatuh bangunnya seperti apa? Ini mohon maaf kan Mas Irfan ini punya kekurangan Mas ya? Betul, Punya kekurangan, biar memotivasi subscriber AE Media biar nggak males bekerja ya kan. Dalam kondisi apapun itu kita tetap harus berkarya kan gitu. Betul. Tolong ceritakan perjuangannya. Siap. Ya, jadi saya itu mengidap kelainan penyakit langka. Jadi saya itu mempunyai saya nyebutnya orang spesial. Spesial. Saya itu mempunyai penyakit yang gimana saya bingung jelasinnya. Yang jelas tulang saya itu rapuh Mas. Rapuh. Saya itu dari kecil, dari mulai TK sampai sebesar ini saya itu di total mungkin pernah patah itu kurang lebih 15 sampai 20 kali patah tulang. Patah tulang. Perjuangannya guys. Jadi patah saya itu sepele gitu loh. Jadi saya bisa patah itu jalan kaki, nggak ada jatuh, nggak ada kepleset atau lari-lari, itu enggak. Saya bisa langsung patah. Bahkan tahun 2014 kalau nggak 15 itu saya pernah patah hanya karena bersin Mas. Bersin ya? Saya tadi belum sempat cerita saya pernah bersin itu kan karena makan tersedak gitu loh Mas. Saya bersin sampai lama lah, terus tulang paha saya tuh mungkin nggak langsung patah sih, mungkin retak. Cuman kalau pas parah sampai patah itu ya kalau misal saya jalan kaki terus mungkin posisi saya lagi kecapean itu saya bisa langsung patah.
penyakit saya ini termasuk genetik, kelainan genetik. Jadi genetik bawaan dari keluarga saya, Mas. Gitu. Penyakit langka lah, namanya osteogenesis imperfecta kalau mungkin pemirsa tahu. Nanti bisa di googling lah. Itu singkatannya OI, Mas. OI. OI. Dokter saya itu dari Korea Utara, Mas. Saya kan dari Korea Utara. Saya sering rujukannya di rujukan Rumah Sakit Nasional di Surakarta, Rumah Sakit Ortopedi, itu rujukan nasional, Mas. Jadi dokter saya itu yang nanganin kasus saya itu dari Korea Utara gitu. Jadi penyakit saya itu ngapunten sampai sekarang itu belum ada obatnya, Mas. Jadi intinya tetap harus berhati-hati. Ya, pesan dari dokter itu untuk sementara ini karena memang ini kelainan genetik ya, Mas, penyakit langka, presentasinya sekitar 10.000 per satu orang lah di dunia. Saking langkanya nih. Belum ada obatnya, dan pesan dari dokter itu untuk saya pribadi itu untuk lebih berhati-hati lagi, Mas. Meminimalisir untuk jatuh lah. Sekalipun saya patahnya tuh enggak karena jatuh, karena dia jalan itu saya bisa patah. Jadi saya tuh patah tuh kurang lebih sekitar yang saya sebutin tadi 15-20 kali patah, itu mulai dari kaki yang bawah, terus paha, terus ankle sini, tangan, terus ya dari TK ya, Mas. Sama ini mau tanya kan tadi sempat cerita itu pengalaman pas lagi main di waduk daerah Ngawi ya kan? Betul. Jatuh ya kan? Betul. Terus sempat sampai 1 tahun lebih ya? Jadi nggak bisa jalan, cuma tidur. Terus masnya katanya di situ sempat tetap berjualan. Nah itu tahun apa itu? Itu awal tahun sekitar tahun 2012. Saya itu sebenarnya gini, saya jelaskan. Saya itu kelahiran 2000, cuman saya lulus tahun 2021 kemarin. Jadi saya sempat berhenti sekolah itu selama 3 tahun. Jadi saya tuh dulu sempat vakum 3 tahun tidak melanjutkan sekolah, Mas. 3 tahun tidak melanjutkan sekolah. Itu karena penyakit saya sendiri itu. Karena penyakit saya tersebut itu. Jadi kan dulu tahun 2012 pas saya SD mau kenaikan SMP, itu pas libur, Mas. Pas libur setelah ujian. Dulu ada UN, sekarang udah nggak ada. Dulu UN sudah libur mau ada kenaikan, saya sama teman-teman itu main di waduk, Mas, di waduk Sangiran. Waduk Sangiran Ngawi ya? Ngawi, iya. Waduk Sangiran itu ya namanya masih anak-anak lah, jiwa-jiwa ingin tahunya tinggi. Saya tuh dulu kalau seingat saya itu mau naik ke perahu, apa ya bahasanya? Kalau perahu itu kapal. Perahu kecil ya, kalau kecil lah. Perahu nelayan lah itu. Saya kan mau naik, tujuan saya itu kan saya bawa genter, tongkat panjang. Cetek lah. Ya. Biasanya kan gitu. Itu saya iseng-iseng mau nyoba kedalaman waduk itu berapa meter sih kalau di pinggiran. Nah, niat awal saya dulu mau mengukur kedalaman air di waduk. Nah, saya kalau nggak salah melangkah di perahu tersebut, itu posisi kaki saya numpu di perahu, cuma posisi perahunya itu mungkin licin ya, Mas ya, kan karena ada lumut, air dan lain-lain, kan mungkin faktornya saya jatuh patah. Nah itu pas saya mau kenaikan kelas SMP kelas 7, udah daftar, Mas, seragam sudah ada. Saya berhenti sampai 3 tahun. 3 tahun itu? 3 tahun. Nah, saya melanjutin SMP itu ketika tahun 2016, Mas. 2016 ya, baru masuk SMP lagi lah. Itu pun pas 2016 itu ya saya nggak sesehat ini. Dulu saya SMP masih pakai kursi roda, Mas, saya sekolah itu. Berarti kalau sekolah tetap diantar jemput lah, antar jemput. Nah itu pas masa 3 tahun itu nggak berlangsung di situ aja. Maksudnya
tetap sembuh, jatuh lagi, sembuh, jatuh lagi sampai 3 tahun itu. Saya sempat mas, pas tahun 2014 sampai 2015 nih, itu saya pernah digigit mas. Kalinya dikit ya? Digigit pakai apa? Semen itu mas, semen Oh, putih iya. itu mas. Itu dari pangkal kaki sini sampai dada segini mas. Maksudnya biar nggak banyak bergerak ya? Biar nggak bergerak tulang saya dulu kan. Dulu kan saking saya banyaknya patah, dokter saya tuh berusaha untuk tidak apa ya, meminimalisir untuk tidak operasi lagi lah, mengupayakan kalau semisal tidak dioperasi bisa ya jalan mengambil jalan tersebut. Jadi pas itu dokter kita itu nyaranin untuk digips dulu, mungkin ada keajaiban kan, masa-masa pertumbuhan kan cepat mungkin ya mas untuk penyambungan tulang. 1 tahun itu saya digigit selama 1 tahun pun ya. Saya tidur mas, tidur. Proses selama 1 tahun itu Selama 1 tahun itu tidur ya. Karena kenapa saya bilang tidur? Karena panjangnya tuh dari ujung kaki sampai dada. Jadi saya nggak boleh duduk memang. Karena kalau nanti duduk itu kan apa ya? Nanti takutnya sambungannya nggak bisa. Itu pas bagian ini, ankle. bagian ankle kan. Apa ya? Sendi lah, sendi bagian. Jadi nunggu tulangnya biar tumbuh rapat dulu ya. Ya, jadi ikhtiarnya gitu dulu pas sama dokter, dibilangin untuk digigit dulu, jangan dioperasi, diupayakan lah paling enggak. Nanti kalau misal digigit berhasil kan kita nggak nambah jahitan atau nggak nambah apa lah istilahnya itu. Saya kurang paham di situ. Nah, jadi saya selama 1 tahun tidur di apa ya mas? Kalau orang sini bilang itu angkruk, lincah angkruk yang buat itu Dari bambu itu. dari bambu ya. Kenapa saya nggak tidur di kasur mas? Karena mungkin lebih enjoy di angkruk sih ya dulu. Tidurnya kan lebih memudahkan untuk mungkin kalau saya mau mandi kecil atau sipin, membasuh badan walaupun segini, atau mau buang air kecil, buang air besar kan lebih memudahkan lah kalau tidur di angkruk atau lincah seperti itu. Nah itu tempat tidur saya itu sampai gosong mas. Sampai gosong itu karena saking lamanya saya di tempat angkruk atau lincah tersebut sampai gosong, tempatnya sampai gosong. Nah ya mungkin karena gesekan antara badan sama bukan dari gips. gipsnya ya kan gips kan berat kan, semen itu loh, itu sampai gosong. Nah itu ya ini pengalaman dulu saya, kisah hidup saya lah dulu seperti itu. Nah tidak dari situ ternyata setelah kurang lebih 6 bulan, jadi belum ada 1 tahun ya, 6 bulan kita check up lagi, ternyata hasilnya gagal mas. Udah berhasil. Gak berhasil. Jadi selama 6 bulan saya digigit itu sia-sia jadi gitu. Terus ya saya check up di rumah sakit ortopedis sana, katanya sendinya itu nggak bisa menyatu lah. Kan sendinya kan maksudnya seperti ini, nggak bisa gatok, nggak bisa menyatu gitu. Terus habis itu dokter ngambil jalan untuk operasi. Berarti setelah digigit baru lanjut ke operasi. Iya, jadi sebenarnya pas digigit itu mengupayakan paling tidak agar bisa menyambung tanpa melewati tindakan operasi gitu loh mas awalnya itu. Ternyata selama 6 bulan saya tidurkan itu gagal. Terus dioperasi, saya masih ingat dulu pertengahan 2014 ya kan, karena 6 bulan ya mas ya, pertengahan 2014 itu saya dioperasi. Jadi sendi saya itu direkatkan lagi menggunakan pen antara tulang sini dan tulang sini, saya nggak tahu, intinya dirapatkan seperti ini, terus kita dikasih pen. Tulang saya dikasih pen. Alhamdulillah operasinya berhasil. Berarti setelah dioperasi terus berhasil? Iya, cuma nggak selesai
nggak selesai sampai situ aja mas. Ada perjuangan lagi. Ya setelah itu saya mengeluh ke orang tua mas, kenapa kok kaki saya panjang sebelah. Berarti ini kakinya panjang sebelah Mas. Iya, jadi yang sakit yang saya maksud yang saya ceritakan tadi itu kaki sebelah kiri. Nah itu lebih pendek dari kaki normal saya sebelahnya sebelah kanan, panjang selisih sekitar 3 cm mas. Jadi gini selisihnya kurang lebih 3 cm. Saya mengeluh ke orang tua, terus itu mungkin alasan utama saya minta untuk operasi lagi. Yang keduanya kaki saya itu pas di pen yang sebelah ankle itu ya mas, yang saya katakan tadi itu untuk pergerakannya itu nggak bisa normal mas. Mungkin karena memang di pen ya mas, jadi kan untuk pergerakan di ankle-nya sendiri pun itu nggak bisa kan, karena mungkin udah di apa ya istilahnya, Jadi rakitkan lagi di pen itu kan, jadi kita nggak bisa bergerak lah misalnya, intinya gitu. Terus habis itu saya check up, terus saya ceritakan keluhan saya pada dokter saya, terus ya diambil jalan lagi untuk tindakan operasi selanjutnya. Itu setelah 3 bulan. Jadi operasi itu berapa kali? Total kalau operasi sendiri saya kurang lebih sekitar 15 mas. Itu dimulai dari TK sampai sekarang mas ya. Dari TK sampai sekarang. Ya, cuma saya ceritakan yang istilahnya yang saya ingat dan dramatis lah bahasanya. Tapi saya amati Mas Irfan ini orangnya tegar. Jadi walaupun mengalami kayak gitu itu dia tetap semangat. Betul. Sama ini. Tolong ceritakan posisi pas lagi ini. Lagi terpuruk, nggak bisa ngapa-ngapain tapi masih bisa jualan ini. Oh, okay. Ya, tadi sempat cerita ke saya. Tahun 2016 itu pas saya ya itu nyambung dari cerita yang tadi, itu udah selesai kan. Habis itu kan saya itu udah 2016 itu udah mulai ingin melanjutkan sekolah mas, sekalipun itu udah tertinggal selama 3 tahun. Nah, jadi kan saya tadi sempat cerita kalau saya tuh sekolahnya pas SMP itu pakai kursi roda mas. Iya pakai kursi roda itu. Nah pas tahun sekitar 2016 tersebut bapak saya kan profesinya sales pabrik yang saya ceritakan tadi yang di Nganjuk itu loh mas. Nah saya iseng-iseng foto produk tersebut saya upload di Facebook, di grup-grup itu ya saya dulu kan jualnya kan online, jadi dipaketkan itu mas, kayak kardus itu mas. Paketkan. Jadi selama saya sakit, saya sempat pas sakit ya, yang setelah operasi itu kan saya juga belum boleh langsung duduk sempurna, Masih tiduran ya? Tiduran sekitar maksimal bolehnya sekitar 30 derajat lah saya duduk, itu nggak bisa duduk sempurna seperti ini tuh. Saya dulu makingnya sambil tiduran mas. Berarti posisi sakit itu masih sempat jualan, dapat orderan banyak ya? Untuk awal-awal ya belum sebanyak sekarang mas, ya proses lah, proses sampai saya lulus SMP tahun 2019 mas. Itu kalau nggak salah awal mula COVID ya mas ya. Awal mula COVID ya. Oke, itu saya udah masuk SMK itu. Sudah masuk SMK, saya ngambil jurusan multimedia mas. Multimedia ya. Saya ngambil jurusan multimedia itu sekitar berapa bulan ya, kalau seingat saya itu tanggal 2019, pokoknya pas awal corona itu, sebelum corona lah, itu saya jatuh masih sekolah. Jadi sekolah ya? Ya seperti yang saya katakan tadi, jalan gitu langsung patah kaki saya. Entah mungkin licin lantainya atau gimana, jadi pada saya ini patah. Itu saya dibawa di rumah sakit, itu pakai kendaraan. Saya kan maksudnya belum ada kendaraan ya mas. Yeah. Masih kereta tuh. Tapi pas posisi kan saya patah di sekolahan, jatuh di sekolahan itu diantar pakai armada sekolah. Nah itu tapi saya patah itu pas corona tahun 2019 akhir ya kalau nggak salah ya mas, itu corona itu, COVID itu, atau 2020 awal ya saya lupa.
kalau nggak 2020 ya 2019 akhir. Nah itu kan sempet PPKM ya, itu kalau nggak salah sekolah itu pada diliburkan mas selama Ya, 1 sekolah tahun. itu kan diliburkan ya. J, ya itu saya manfaatkan mas. Untuk jualan itu ya. J, saya lebih giat lagi untuk jadi pas SMP saya udah kembali normal, studinya sudah berjalan seperti murid-murid normal lainnya. Jadi penjualan itu sempat saya sempat vakum lah. Saya lagi semangatnya sekolah masalahnya, sempat vakum. Ya orderan ada, cuma nggak saya optimalkan, buat sampingan lah gitu. Nah ketika 2019 atau 2020 itu saya jatuh pas corona datang, itu kan sekolah diliburkan, itu ketimbang nggak ada kegiatan mas, saya Lebih fokus lagi jualan. Iya, lebih fokus lagi, konsisten untuk promosi di online itu sosial, media sosial itu gitu. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah. Jadi jatuh bangun saya itu karena mungkin penyakit saya sendiri yang saya alami. Itu dulu saya nggak menyebutkan pabrik. Jadi dulu saya itu pernah ikut pabrik itu 2 kali mas. Jadi Mas Irfan ini intinya nih pernah ngambil bareng di pabrik rokok. Sampai sekarang ini dipercaya oleh PR Bedo Tani sebagai divisi marketing. Pokoknya yang utama kan gitu. Nah itu kisahnya Mas Irfan seperti itu. Nah terus dari kesimpulannya bisa diambil untuk semangatnya, jadi dalam keadaan apapun kita jangan sampai menyerah Mas Irfan ya. Betul. Nah, kasihkan motivasinya ke KM Media. Motivasinya Mas Irfan ini walaupun sakit tetap harus berkarya. Betul. Coba disampaikan motivasinya Mas Irfan. Kalau menurut saya selagi modal utama kita itu sebenarnya sehat mas. Sehat ya. Modal utama basic kita itu adalah kesehatan. Jadi manfaatkan kesehatan kalian untuk hal-hal yang lebih berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Lebih lagi kita bisa berkarya. Jadi saya pribadi yang maksudnya punyai kekurangan, saya bisa memanfaatkan waktu luang saya untuk ya menghasilkan uang lah mas. Jadi untuk kalian semuanya di sini, stop lah untuk scroll yang nggak berguna itu. Anak-anak muda sekarang kan gitu. Privilege kita itu sebenarnya tidak memiliki rasa malas, dan kita membangun motivasi dari diri sendiri itu, kita harus selalu bersemangat mas untuk menjalani semua aktivitas itu gitu. Jadi kita nggak usah bicara privilege, mungkin si kaya dan si miskin, dia anak orang kaya atau dia maksudnya bapaknya punya relasi dari mana-mana, itu jangan terlalu terpaku di situ. Kalau menurut saya sendiri, kita privilege utama kita itu adalah kesehatan dan semangat mas gitu. Dan jangan lupa kita selalu jangan lupa untuk kalian semua itu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru mas. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena kalau kalian itu takut untuk mencoba hal baru, takut kalau gagal, ya kalian sebenarnya sendiri itu udah gagal karena tidak berani mencoba. Jadi saya tuh nggak langsung ini mas, nggak langsung main istilahnya untuk saya nggak langsung jadi marketing rokok tuh enggak mas. Saya dulu pernah jadi gini mas, ini saya cerita mengulik kembali ya mas. Tahun sekitar 2021 awal itu toko online mungkin karena regulasi dari toko online tersebut itu memblokir penjualan rokok, tembakau dan semacamnya yang mengandung tar nikotin lah mas. Saya sempat terpuruk karena itu menjadi media saya untuk transaksi. Jadi saya tuh sempat keblokir akun saya itu sampai 5 kali mas. Mulai dari akun jadi saya tuh nggak di Bukalapak aja mas, jadi ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak itu sendiri gitu. Ya itu saya keblokir, saya tidak diberikan akses untuk masuk mas.
Jadi ada dana yang masih belum saya cairkan di situ. Saya sempat ngedown di situ. Nah, saya sempat mau beralih lah, pengen nyoba hal baru. Saya dulu kalau nggak salah sempat mencoba bisnis thrifting, Mas. Thrifting itu baju bekas itu, Mas. Impor dari luar itu saya jual. Dulu saya jualnya tahun 2021 itu ada acara di alun-alun Caruban gitu. Saya buka stand gitu. Ada nanti liputannya nanti ada. Nanti bisa ditunjukkan. Gitu. Itu kisah-kisahnya ya dari Mas Irfan. Semoga bermanfaat Mas Irfan ya untuk semuanya bisa memotivasi lah kan. Jadi akhir dari ceritanya Mas Irfan semoga bermanfaat. Kita tutup akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.